Oke. Halo semuanya ya. Halo semuanya. Welcome ya di channel juga kembali ya. Kembali. Kita bahas lagi, kita sharing-sharing lagi di tema kali ini Obama, obrolan bahas marketplace. Oke. Oke ya. Nah, teman-teman di episode 2 ini kita bakal ngangkat tema yang lebih seru lagi ya. Betul. Ya. Jadi nanti pokoknya stay tune aja di channel kita ya. Jadi as always kalau misal teman-teman ada yang pengen sharing-sharing atau pengen nanya langsung mana? Pras? Langsung aja kita di Jupia Give. Ya, di Jupia Give nanti sesinya namanya Obama ya. Iya. Nanti langsung drop komen aja kalau misal mau apa nanya-nanya atau mungkin ada masalah di marketplace kalian yang pengen kita bahas, kita ulas intinya itu ya. Ya mungkin masih ada kesulitan pas ngoperasiin marketplace ya. Mungkin orderannya sepi Ya. atau gimana yang lainnya. Nah, bisa nanti tanya ke kita. Oke, betul banget ya. Dan barangkali ada yang belum paham kita juga, kita balik lagi ya, kenalan dengan saya Benny dan Saya Pras. oke, kita seorang marketplace practitioner ya. Jadi memang kegiatan kita sehari-hari itu ngulik-ngulik marketplace teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin kita bakalan sharing-sharing nih sama teman-teman Betul semuanya sekali. ya untuk segala kegiatan di marketplace-nya. Oke. Nah, Sebelumnya thank you banget untuk supportnya ya dari salah satu rekanan kami, Nana Baby Carrier ya. Jadi teman-teman kalau misal mau cari ya baru punya day bayi nih ya, dede bayi ya, ya, butuh dari- gendongan atau apa butuh aksesoris bayi itu teman-teman bisa langsung aja order ya beli ya. di Khususnya Nana untuk Carrier. bunda-bunda ya. Iya, buat bunda-bunda. Buat bunda-bunda yang mau cari gendongan atau mungkin juga bapak-bapak juga perlu pakai nih Betul, kalau betul. misal mau gendong ya, karena gendongan di Nana Baby Carrier ini sangat aman ya pastinya ya. Betul. Itu udah ada standarnya sendiri ya, Iya. standar ISO itu ya. Jadi untuk keamanan bayinya, untuk keamanan badan kita, apalagi untuk kesehatan kita juga, untuk punggung juga Iya. aman banget. Itu emang udah didesain semodern itu ya. Betul. Apalagi kalau buat jalan-jalan lebih Nah, praktisnya pakai itu. Betul banget, ya ya. Jadi intinya teman-teman kalau mau check out langsung ya untuk gendongannya itu langsung klik link di bawah aja ya di Betul. deskripsi ya. Oke. Nah, Pras, untuk hari ini kita pengen bahas apa aja nih? Ya. Nah, kali ini Hmm. kita akan bakal bahas tentang setelah kemarin kita introduction ya, pengenalan tentang apa itu marketplace dan sebagainya. Nah, mungkin kita jauh lebih dalam lagi nih. Betul, betul. Kita bisa bahas lagi untuk kali ini mungkin kita akan bahas dari segi strategi pelayanannya, dari optimasi produknya ataupun tampilan tokonya. Mungkin kalau yang di Shopee ada event-event itu kayak gimana sih yang bagus tuh, yang seperti apa, sama nanti kita ada sedikit lah dari affiliate marketing di iklan sama di live video Shopee ya. Oke, itu. Jadi intinya hari ini kita bakalan mulai ngulik-ngulik nih ya. Betul. Apa aja yang dilakuin di marketplace Iya. ya, entah itu Shopee, Tokopedia, TikTok dan lain-lain ya. Dan lain-lainnya. Kurang lebihnya berarti emang strateginya sama atau gimana nih intinya? Mungkin kalau secara keseluruhan akan sama, tetapi memang dari karakter si marketplace sendiri kan beda-beda. Jadi Iya, iya. mungkin ada treatment-treatment khusus dari setiap marketplace-nya. Oh ya, betul banget ya. Dan ini pastinya ada ini ya Bros ya. Apa namanya? Tingkatan. Betul. Tingkatan kita yang paling mudah bisa kita lakuin apa sampai yang Iya. paling sulit apa Nah, gitu ya. Kelas action-nya ya. Iya, jadi mungkin ada kelas basic, intermediate sama advance-nya ya nanti ya. Iya. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui nih. Pokoknya kita kalau ada rahasianya ya kita langsung bedah di sini. Iya, kita coba bedah di sini ya sebisa mungkin Siapa ya. tahu nanti bermanfaat juga buat Ah. teman-teman yang baru nih ya struggle di bidang jualan di marketplace mungkin itu. Betul. Nah, kita langsung masuk aja deh di tahapan pertama yang paling mudah nih. Yang paling mudah itu tadi yang disebutkan ada berapa strategi kurang lebihnya? Kurang lebih ada sekitar 4 sampai 5 ya. Dan Empat. sebenarnya banyak banget, Ah. tapi mungkin kita coba yang yang ringan-ringan dulu aja ya. Mungkin dari yang pertama mungkin dari strategi pelayanannya. Nah, gimana sih pelayanannya kalau di marketplace tuh? Oke. Pelayanan itu maksudnya berarti kita butuh CX ya. Ya, mungkin Ya. bisa dibilang seperti itu. Oke. Dan
indikatornya apa nih? Indikator kalau di marketplace nih mungkin untuk Tentunya pelayanan. kalau pelayan di marketplace mungkin kalau yang di offline kan kita tahu kalau kita datang dilayani dengan baik kan. Oke, Kita iya. beli barang apa itu kan pasti ada kan CS-nya Iya. ataupun yang membantu kita untuk mencarikan barang. Nah, kalau Iya. di CS gimana? Nah, itu nanti yang apa namanya? Yang harus diperhatikan kalau CS-nya itu di online tuh seperti apa? Diarahkan berarti ya. Ini Betul. ibaratnya berarti kayak kalau di online itu kita sebut dengan CS, kalau offline itu frontlinernya ya, Iya, gitu ya. betul. Iya. Jadi intinya berarti CS itu nantinya mereka yang bertugas nge-treatment customer ya, nge-treatment customer, terus juga mereka juga punya tugas untuk closing juga ya berarti Iya, ya, jelas. berusaha untuk membuat closing ya, Betul. gitu. Jadi pentingnya CS mungkin di situ ya, gimana cara cari CS yang berkompeten Betul. di bidangnya ya. Walaupun kalau di marketplace itu CS-nya memang kesannya itu kayak gampang lah ya, Iya. gitu ya. Kesannya kayak gampang. Saya cuma balas-balas chat Iya, aja. balas chat aja. Beda kayak CS offline, jadi mana Betul. mereka harus mandang apa penampilan, Penampilan, ya, iya. bahkan bau badan juga ya, Harus good gitu looking ya. Harus good looking ya masanya ya, itu. Tapi kalau di marketplace berarti hanya butuh gimana caranya ngolah ya, Betul. ngolah kata-kata ya, sehingga customer tertarik ya, trust dengan produk yang sedang mereka cari, dan yang pasti nyaman diajak ngobrol ya, Betul. gitu ya. Nah mungkin ada bedanya nggak nih CS di marketplace sama CS di WhatsApp atau platform-platform sosial media lain yang memang sekarang sedang hype gitu loh. Ya mungkin kalau dari segi pelayanannya mungkin hampir sama, tapi kan memang yang membedakan cuma yaitu tadi teknik gimana bisa berkomunikasi lewat, mungkin kebanyakan lewat chat ya. Iya. Kalau di marketplace kan, nah, gimana bisa ngeluarin kata-kata muteranya meyakinkan Iya. usernya buat lebih percaya sama produknya, ya nantinya sih harapannya bisa closing kayak gitu. Oke. Dan pastinya harusnya nih ya, secara perbandingan daripada kita iklan di Meta ataupun kita di sosial media, harusnya peluang tingkat konversi si CS ini harusnya lebih gede dong. Harusnya Ya, lebih gede. karena otomatis kita yang datang itu udah ngeliat kan, Betul. udah ngeliat tokonya jualan apa, barangnya apa, dan harganya berapa. Betul. At least harusnya ketika si customer itu nanya, itu mereka udah cukup tertarik kan dengan produk tersebut kan ya, harusnya ya. Harus, soalnya udah dijelasin di situ juga, karena juga di produknya kan di marketplace juga ada video juga, ada ulasannya juga, jadi Iya, bisa betul, tahu betul, kan betul. dari pembeli sebelumnya gitu Iya. kan, ya. Itu sih Nah. yang lebih enaknya di marketplace. Oke, berarti itu kita langsung move ke bagaimana mengoptimas produk ya, seperti yang disebutkan tadi ya. Iya. Ya. Karena kan berhubungan dengan pelayanan tadi. Iya, betul. Jadi ada kaitannya memang setelah pelayanan, bagaimana kita cara mengoptimas produknya, gitu ya. Betul. Jadi ada beberapa kolom nih yang perlu kita isi ya. Iya. Jadi mulai dari upload gambar, ya pastinya. Betul. Minimal ada berapa gambar yang perlu diupload? Kalau di marketplace biasanya 9 ya. Ada 9 maksimal Iya, ya. Maksimal 9. Minimalnya 3 ya berarti ya. Minimalnya Minimalnya 3. tiga. Oke. Kalau video ya Video ada satu, Video satu, ya. untuk durasinya 30 sama 60 sampai 60 ya. Oke. 60 detik. Dan mungkin ada kolom-kolom lain yang perlu diisi ya nanti ya. Ada Ya, kayak betul. kolom spesifikasi, Iya. terus kolom harga dan lain-lainnya ya. Ya, betul. Ya memang itu wajib teman-teman isi ya, itu untuk varian-variannya. Dan di tiap marketplace juga ada indikatornya nih ya Pak ya. Iya, sekarang udah ada dibantu dari Iya. marketplace-nya, Iya. ada indikatornya itu. Kayak dari apa, ada tolak ukurnya gitu. Kalau di Shopee mulai dari persentase angkanya ya, Betul. udah baik atau belum. Kalau di Tokopedia itu cuma tulisan udah bagus, Iya. udah kualitas buruk kayak gitu ya. Betul. Kalau di TikTok ada ininya juga ya. Hampir sama sih, kebanyakan sekarang marketplace juga udah punya menu buat mendeteksi produk tersebut tuh bagus enggak. Nah, oke. Lebih dipermudah sih sekarang. Iya. Cuma memang lebih ini juga, lebih aturannya lebih ketat juga terkait dengan mungkin produk-produk yang originalnya kan, nah biasanya kayak Oke. gitu. Nah itu mungkin bakalan kita bahas nih ya ke Betul. depannya ya. Gimana kalau kita jadi seorang reseller atau Iya. mungkin dropshipper yang dimana itu kita handle produk atau penjualan produk yang ada hak kekayaan Hak, intelektualnya. Betul. Nah itu pasti jadi
notes khusus banget sih ya untuk Iya. teman-teman seller yang pengen jualan di marketplace dengan tema-tema seperti itu ya. Nah, next kita itu kan udah tadi mungkin ya kita anggap basic lah ya, Iya, gitu ya. betul. Kayak pelayanan toko, terus kayak optimasi produk itu harusnya seorang business owner bisa ngejalan itu sendiri. Nah, kalau kita masuk ke tahap intermediate nih, kira-kira apa yang perlu kita lakukan di marketplace, Mas? Kalau di berarti kelas menengah ya? Iya. Untuk step menengahnya. Iya. Step menengah Yang kita agak susah lagi. Iya. Mungkin di step menengah kita bakal menemui yaitu tentang event dari marketplace itu Oke. sendiri. Itu kan juga membantu juga untuk menaikkan tingkat traffic dari Mhm. produk kita kan. Nah, Mhm. mungkin itu sih dari event-event itu harus bagaimana sih yang harus kita lakukan gitu. Oke, berarti event dan promo itu Iya, ya. betul. Dan itu pastinya bukan hanya monthly ya. Iya. Weekly juga ada ya. Iya. Bahkan mungkin kalau perlu kita setting event promo sendiri daily juga ya. Betul. Daily. Ada flash sale Iya. itu kan penting juga buat Uh-huh. untuk performa toko kita untuk kenaikan traffic ataupun untuk lebih menaikkan penjualan dari usernya kan. Oke. Dan itu memang kita perlu detail ya. Betul. Untuk membaca do and don't atau rules-nya gimana ya. Aturan-aturannya yang memang jangan sampai kita salah ngasih promo. Iya. Karena berhubungan dengan harga biasanya. Iya, karena ini urusannya sama uang, Iya. teman-teman ya, gitu ya. Nah, setelah itu mungkin ada lagi di intermediate itu yang perlu Kalau dibahas. udah event mungkin baru kita coba untuk yang paling banyak mungkin dari iklan ya, iklan. Iklan, oke. Karena iklan mungkin udah tahap yang lebih detail lagi ya, Iya, gitu betul, ya. betul. Gitu. Sama yang lainnya kan mungkin untuk sekarang kan ada afiliasi Ah, dan oke. sama Shopee dari untuk live video. Live video ya, oke. Itu mungkin masih di tahap si owner itu bisa melakukan live sendiri, Betul. atau mungkin kalau nggak pede bisa dibantu ya. Betul. Bisa hiring untuk karyawan sendiri atau Iya. mungkin sewa jasa nih ya, jasa live stream ya. Live stream, ya. Otomatis di Jumia Game juga nyediain nih jasa Iya. untuk live stream itu ya. Dan setelah basic, intermediate, kita masuk ke advance yang Iya. dimana seperti yang udah disampaikan tadi, berarti kita masuk ke tahap iklan ya. Betul. Yang dimana iklan ini mungkin tahapan yang cukup rumit ya, dan saya bilang berisiko ya, karena yang jadi masalah itu pola pikir seorang seller atau mungkin teman-teman yang baru ya, Iya. udah iya, ngeluarin ini. duit maunya harus ada Maunya harus closing. closing. Dan itu bisa kita ini ya buat tolak ukurnya sih sebenarnya ya, Betul. gitu ya. Tapi balik lagi, iklan kan nggak cuma melulu terkait data yang ada di iklan itu, tapi kita juga harus mempertimbangkan produknya seperti apa Betul. ya, Iya. terus tingkat persaingannya seperti apa ya. Karena setiap produk yang diiklankan kan belum tentu laku juga kan. Iya. Ada trennya masing-masing. Betul. Jadi memang iklan itu perlu pertimbangan yang cukup banyak ya, Iya. dan pastinya riset yang cukup mendalam. Betul. Gitu ya. Oke, mantap. Ya, dari 3 tingkatan ini mungkin dari teman-teman seller atau owner yang pengen masuk ke marketplace atau mungkin udah jual di marketplace itu mungkin agak kesulitan dengan Iya, semuanya ya, semuanya. Pras ya. Itu terlihat gampang tapi kalau kalau dilakuin di marketplace-nya itu agak Iya. tricky juga. Oke. Bahkan itu cuma satu marketplace aja mungkin udah nyita waktu banyak banget ya. Iya, betul. Apalagi kalau teman-teman punya toko di semua marketplace. Iya. Kayaknya lebih detail lagi gitu. Iya. Itu pasti bakalan lebih detail lagi dan lebih rumit lagi ya, Pras ya. Iya. Mungkin ada beberapa solusi yang bisa Pras sampaikan kalau misal ada owner yang memang kebingungan ya, mulai dari hiring untuk karyawan di masing-masing lini ya, karena sekarang tuh peluang kerja itu atau posisi kerja itu udah macam-macam banget. Betul. Ya, bahkan di teman-teman kalau di marketplace saja mungkin itu ada beberapa lini ya, mulai dari CS tuh satu Iya. udah jelas ya, terus si tukang optimasinya, Iya, mulai betul. ngedit gambar dan lain-lain, terus bahkan live-nya pasti ya, Ya pasti. terus advertiser nih untuk Ya. iklan ya. itu juga harus punya skill khusus. Iya, ya. betul. Udah terbiasa paling nggak udah berpengalaman di bidang tersebut. Iya, bahkan yang paling ini lagi belum lagi sampai ke operasionalnya, Iya. mulai dari packing, ngeprint, terus belum lagi kita ngurusin peraturan. Inventory dan Iya, lainnya. inventari dan lain-lain. Pokoknya banyak banget ya.
Itu. Jadi intinya kesimpulannya ya teman-teman ya dari semua ini itu ini ya. Jadi strategi-strategi di marketplace itu banyak ya. Jadi marketplace gak cuma kalian itu upload produk dibiarin selesai. Iya. Itu bakalan laku. Ya itu mungkin bakalan terjadi kalau produk kalian mungkin produk yang paling bagus dan Betul. paling murah. Ya, Ya, gitu sama ya. dibutuhin pasar. Ya sama dibutuhin pasar pastinya ya. Itu. Jadi intinya teman-teman kalau mau tetap coba mendalami terkait marketplace, silahkan langsung aja di subscribe ya. Ya, untuk langsung channel aja kita. ke Juvia Gift. Ya, jangan lupa di like juga. Yang mau tanya juga boleh langsung aja di kolom komentarnya. Oke, siap. Oke, thank you banget ya, Mas ya. Oke, Nanti kita sama. sharing-sharing di sesi selanjutnya. Thank you. Oke. Bye semuanya.